kok baru keluar dari rumah kok kemalingan gitu. Ternyata dikasih tahu di mana itu rumah yang di samping Polda Banten yang di Serang gitu. Oh ya ampun, apa aja gitu, dikasih tahu lah sama temen aku. Semuanya? Oke Mbak Uut, dengar-dengar kan rumahnya kemalingan nih sempat ya yang tadi Banten itu. Mungkin kapan sih kejadiannya nih Mbak, dan gimana sih ceritanya bisa tiba-tiba kemalingan seperti itu? Itu kejadiannya itu sebelum bulan puasa, tanggal 16 Maret. Jadi tanggal 16 Maret itu pas Kamis dan Jumat. Terus saya itu lagi ada di Jakarta, pas mau buka puasa jam 6 tiba-tiba dapat kabar kalau rumah saya kemalingan, dibobol orang. Kaget dong. Padahal kan saya baru keluar dari rumah tau, maksudnya loh kok baru keluar dari rumah kok kemalingan gitu. Ternyata dikasih tahu di mana itu rumah yang di samping Polda Banten yang di Serang gitu. Oh ya ampun, apa aja gitu, dikasih tahu lah sama temen aku. Ya udah besok aku ini deh buat laporan gitu kan. Jadi 2 AC gitu. Dia udah meloncat di pagar kan, dia pikir kan rumah itu nggak ada orangnya gitu kan. Memang kan kadang-kadang saya 2 minggu sekali bersih-bersih, beresin gitu kan gitu. Mungkin ya di situ memang sering banget kehilangan. Semua penghuni situ tuh sering banget kehilangan. Habis saya, terus temen saya sepeda motor, terus nggak lama lagi ini handphonenya. Ya kan? Berarti daerah situ emang rawan adanya pencurian. Rawan. Terus keamanan di dalam perumahan juga agak nggak ada gitu loh mas. Padahal itu 95% penghuninya polisi semua. Terus pencurinya tuh anak-anak masih piye gitu loh, yang masih. Terus saya tanya, kamu nyuri berapa kali? 3 kali. Buat apa? Buat beli obat untuk semangat kerja. Jawabannya beli obat untuk semangat kerja gitu. Itu berarti obatnya maksudnya obat yang Ya, yang obat untuk semangat kerja saya nggak paham itu apa ya gitu. Cuman aku bilang, kamu nggak kasihan sama orang tua gitu kan? Dengan kayak gitu kamu bikin orang tua susah loh, mikir gitu kan? Kamu masih ada orang tua utuh, kamu nggak boleh begitu. Maksudnya artinya bapak ibunya masih ada. Jadi kamu tuh nggak boleh, ini tuh perbuatan tidak baik. Dan ini kamu tahu konsekuensinya, pengusakan ya kan, udah pasti kena pasalnya, itu ada pasalnya gitu. banyak netizen bilang kalau misalkan ini tuh keamanan polisi tapi kebobolan gitu tuh gimana tuh? Iya, jadi gini ya, maksudnya itu katanya dia baru mencuri di situ tuh baru pertama kalinya, tapi dia udah mencuri 3 kali, tapi di perumahan beda lagi gitu kan. Terus saya bilang, kamu yang nangkep polisi juga kan, ditangkap polisi juga ternyata, karena yang penghuni yang pojok depan sana itu lari dengar dia maling gitu, akhirnya dikejar, ketangkep lah, dibawa ke polsek. Dan saya besok paginya hari Jumat baru ke polsek, karena kalau tidak ada pelaporan 24 jam artinya ya dilepas sama pak polisinya, karena kan nggak ada si pelapor. Jadi saya ya udah pagi-pagi udah mau terbang ke Bali nggak jadi. Jadi tiket saya hangus gara-gara ya itu ada kejadian itu kan. Cuman ya nggak apa-apa gitu kan, artinya tidak ada apa sih namanya kayak yang kejadian tusuk menusuk atau apa gitu ya, perampokan atau apa gitu ya. Mudah-mudahan dijauhkan dari hal itu. Mungkin dipikir rumah itu kosong, dia mungkin sudah incer berapa minggu gitu kan, jadi ini kesempatan nih, ada AC-nya di depan semua gitu kan, seperti itu. Tapi di rumah tersebut juga nggak ada yang jaga atau gimana Mbak? Sampai bisa kemalingan, sampai katanya Nggak, semua memang nggak ada yang jaga. Rumah-rumah di sana nggak ada, hanya biasanya itu cuman apa sih kalau orang bilang tuh keamanan di depan, tapi juga gimana ya, nggak akurat gitu loh. Tapi untuk kerugiannya tuh berapa Mbak? Enggak, Iya, apa aja? 2, tapi kan masih buat BAP jadi masih disita gitu. Tapi kalau untuk kan banyaknya kalau maling itu memberikan kode di rumah atau di kalau dari Mbak sendiri ada nggak sih di rumahnya kayak dikasih kode atau gimana Mbak? Intinya pokoknya ya pokoknya kalau maling itu pasti ada apesnya. Ya mungkin dia pas apes kan masuk di tempat saya, terus diteriakin pas habis sholat maghrib pula. Saya tuh pas buka puasa hari Kamis, saya pikir tuh yang kemalingan tuh rumah yang saya tempatin gitu sama anak saya kan, jadi saya parno, hah? Gitu kan, masa saya baru keluar, terus lewat pintu gerbang mana gitu kan, maksudnya bingung saya kan, tiba-tiba bukan Mam Rafi, bukan yang itu, tapi yang di rumah Serang gitu kan, langsung saya, ya ampun gitu kan. Tapi Mbak, dengan banyaknya mungkin rumah yang sering banget ditinggalin tuh, pernah nggak sih ngerasain yang kayak ada black magic dan sebagainya gitu kan, dihilang beberapa barang tuh, pernah nggak sih Mbak ngerasain hal gitu? Saya tuh
jujur ya, saya punya ART banyak dari ganti-ganti ya, waktu bukan banyak artinya saya punya ART satu, cuman kan kadang-kadang ada yang sudah menikah, setelah lepas ambil ART baru lagi. Tapi alhamdulillah loh, nggak ada satupun barang saya kecurian. Alhamdulillah, karena saya sudah bilang kalau kerja di sini harus jujur, jangan panjang tangan, karena ada konsekuensinya dari saya. Kalau orang sudah berani mencuri, artinya dia harus tahu kalau mencuri itu apa hukumannya, kan seperti itu. Karena kalau aku membiarkan orang mencuri itu, udahlah lepas aja, nanti akan terus, ngerti nggak? Enak ya, mencuri di rumah dia dilepas, nanti aku ini lagi, seperti itu kan. Saya nggak mau, karena itu tabiat buruk, gitu. Tabiat yang tidak baik itu namanya kejahatan, gitu kan. Tapi memberikan kepercayaannya gimana tuh Mbak? Apakah Kalau di rumah yang saya tempatin ada CCTV-nya. Tapi kalau yang rumah yang itu kan rumah pertama kali saya menikah itu diboyong suami ke Serang karena dekat sama Polda kan, suami saya dinas. Jadi suami saya tuh kalau berangkat kerja naik motor gitu. Dan karena ya pengantin baru ya, jadi kalau pengantin baru tuh baunya wangi ya. Jadi satu hari tuh ditilikin 4 kali. Jadi jam 9 datang lagi ditengokin bininya. Ntar habis sholat duhur di rumah. Ntar tuh jam 3 ditengokin lagi. Terus saya bilang, kapan saya ditengokin lagi ya? Sekarang deket juga ini kayaknya gitu kan. Jadi itulah Bu, kalau pengantin baru tuh bedanya sama pengantin lawas begitu. Jadi kalau baru diboyong, saya ditengokin sampai 4 kali, bayangin. Satu hari itu bisa istrinya dilihat sampai 4 kali. Jadi jam 9 dilihatin, nanti zuhur kan, sholat zuhur sekalian. Habis itu jam 3 sholat asar pulang. Terus udah gitu kan beliau kan kalau pimpinannya belum pulang kan pasti nggak mau pulang, nunggu pimpinannya kembali pulang baru beliau pulang. Nanti malam belum pulang jam 6 maghrib ditengokin lagi saya. Terus saya bilang, belum pulang, masih pimpinan masih ada di kantor gitu kan. Jadi saya langsung ya, terus saya bilang gini sekarang, ini pengantin lawas loh 7 tahun, 8 tahun kok gak ditengokin lagi, udah deket kan. Mbak Uut mungkin boleh update lagi nih kasus dari kemalingan itu, kan katanya pelakunya ada 2 ya, mungkin lanjutannya proses hukumnya seperti apa sih? Iya akan dilanjutkan proses hukumnya, karena kan ini kejahatan gitu kan. Jadi biar dia jerah, bagaimana rasanya ya kalau saya mencuri, saya ada hukuman dari polisi, ya seperti itu. Makanya kan kita kalau mau bertindak itu harus ya kalau tidak baik itu ya jangan dilakukan. Katanya dia, kamu ngapain masih muda gitu kan, kamu gak kasihin orang tua kamu, katanya dia buat beli obat buat semangat kerja gitu. Jadi dia kalau nyuri itu pas libur kerja katanya, diajak temennya. Aku bilang, kamu sindikat nggak ada Bu, katanya. Karena di situ di perumahan itu banyak kehilangan terus, sepeda motor banyak. Nah, jadi lebih waspada lagi gak sih Mbak untuk daerah itu sendiri tuh, agar keamanannya ditingkatkan lagi mungkin? Iya, kalau saya sih berharap keamanan di perumahan Puri Regency itu di daerah Serang ditingkatkan lagi ya, karena kan semua warga juga resah gitu loh, banyak kehilangan gitu kan. Jadi banyak motor tuh sudah banyak kehilangan, handphone banyak lah gitu kan. Dan pelakunya juga kecil-kecil, masih anak-anak gitu loh. Ini takutnya kan jangan sampai ada sindikat ya, ada jarumnya, ini begini nih. Padahal itu 95% itu nempatin polisi semua kan. Itu memang mepet, temboknya itu mepet sama Polda Banten. Mas Tris sendiri kan seorang polisi ya, kayak mungkin proses hukum untuk kasus ini bisa lebih cepat kah atau gimana nih Kak? Iya pokoknya diserahkan, saya yang melaporkan, jadi saya serahkan sama pihak berwajib ya, semua biar mereka yang memproses. Untuk kerugiannya sendiri mau dikembalikan kah atau gimana? Yang AC hilang juga? Iya pasti nanti kan itu kan ada barangnya, jadi BAP kan nanti kan. Jadi ya udah dikembalikan nanti, tapi diproses dulu kan, karena masalahnya belum selesai. Semoga tidak ada kejadian lagi, wahai anak-anak muda ya, bekerja dengan baik ya, pekerjaan mencuri itu tidak baik dan ada konsekuensinya, ada pasalnya, apalagi pengerusakan itu juga ada pasalnya ya kan. Kalau kalian sayang sama orang tua, jangan melakukan hal-hal yang bikin orang tua itu jantungnya copot gitu kan. Mencuri hal-hal yang kecil nanti lama-lama bisa jadi besar gitu kan ya, kasihan gitu loh, orang tua nyekolahin, biayahin gitu kan. Nggak ada lah orang tua pingin anaknya jadi pencuri, penjahat tuh nggak ada. Terus bergaulnya juga harus dilihat, hati-hati kalau bergaul, karena kan semua ini pergaulan juga bisa gitu kan ya, seperti itu. Mudah-mudahan ya sadar, tobat lah, itu aja. Thank you.